Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode sambungan atau metode keseimbangan simpul. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Rasid dengan NIM 231090300236, Prodi Teknik Mesin, kelas atau REK 02 MS MM 002 reguler B. Pengenalan metode sambungan. Metode sambungan merupakan salah satu teknik konstruksi yang digunakan untuk menyambung elemen-elemen struktur bangunan, seperti balok dan kolom. Metode ini memainkan peran penting dalam menjaga kekuatan dan kestabilan struktur bangunan. Definisi metode keseimbangan titik sampul. Metode keseimbangan titik sampul adalah salah satu pendekatan analisis struktural yang berfokus pada keseimbangan gaya-gaya pada titik sampul konstruksi. Metode ini digunakan untuk menentukan gaya-gaya internal yang bekerja pada rangka struktur sehingga struktur dapat berdiri tegak dan stabil. Yang pertama ada keseimbangan titik sampul, yang kedua analisis gaya-gaya, dan yang ketiga stabilitas struktur. Yang pertama, keseimbangan titik sampul. Prinsip utama metode ini adalah menciptakan keseimbangan gaya pada setiap titik sampul struktur sehingga struktur dapat berdiri dengan kokoh dan aman. Dan yang kedua, analisis gaya-gaya. Metode ini melakukan analisis komprehensif terhadap gaya-gaya internal yang bekerja pada struktur, seperti gaya tarik, gaya tekan, gaya geser, dan gaya momen. Dan yang ketiga, stabilitas struktur. Tujuan utama metode ini adalah untuk menjamin stabilitas struktur dengan memastikan keseimbangan gaya pada setiap titik sampul konstruksi. Prinsip dasar metode keseimbangan titik sampul. Keseimbangan gaya. Metode keseimbangan titik sampul didasarkan pada prinsip kesetimbangan gaya pada setiap titik simpul struktur. Semua gaya yang bekerja pada titik simpul harus saling mengimbangi satu sama lain. Analisis statik. Analisis digunakan secara statik dengan memperhitungkan kondisi keseimbangan pada setiap titik simpul, gaya-gaya internal dan eksternal. Pada struktur harus diperhitungkan dengan cermat. Konseptualisasi struktur. Struktur dimodelkan sebagai kumpulan batang yang dihubungkan pada titik-titik simpul. Setiap titik simpul dianggap sebagai sendi yang memungkinkan rotasi bebas. Kompatibilitas deformasi. Selain kesetimbangan gaya, metode ini juga memperhatikan kompatibilitas deformasi antar batang yang terhubung pada titik simpul. Langkah-langkah penerapan metode keseimbangan titik simpul. Di sini kita bisa lihat ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi struktur. Yang kedua, gambar diagram benda bebas. Yang ketiga, susun persamaan keseimbangan. Dan yang keempat, selesaikan sistem persamaan. Di sini yang pertama ada identifikasi struktur. Tentukan sistem struktur dan identifikasi titik simpul yang akan dianalisis. Yang kedua, gambar diagram benda bebas. Buat diagram benda bebas untuk tiap-tiap titik simpul yang akan dianalisis. Yang ketiga, susun persamaan keseimbangan. Susun persamaan keseimbangan untuk masing-masing titik simpul berdasarkan diagram benda bebas. Dan yang keempat, selesaikan sistem persamaan. Selesaikan sistem persamaan yang terbentuk untuk mendapatkan gaya-gaya pada titik simpul. Metode keseimbangan titik simpul merupakan salah satu metode analisis struktur yang banyak digunakan untuk menghitung gaya-gaya dalam pada struktur. Analisis gaya-gaya dalam struktur. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gaya tarik, gaya tekan, dan gaya momen. Untuk gambar pertama, gaya tarik, analisis gaya-gaya struktur meliputi identifikasi gaya tarik yang terjadi pada setiap batang dan simpul struktur, baik berasal dari beban mati, beban hidup, maupun kombinasi beban lainnya. Gambar yang kedua, di sini ada gaya internal, tarik, dan tekan. Gaya tekan. Selain gaya tarik, analisis juga dilakukan untuk menentukan gaya tekan yang terjadi pada struktur.
khususnya pada elemen-elemen vertikal seperti kolom dan dinding. Gaya momen. Analisis juga mencakup identifikasi gaya momen yang terjadi pada struktur, terutama pada titik-titik sambungan dan daerah perubahan penampang. Konsep keseimbangan titik simpul. Metode keseimbangan titik simpul adalah teknis analisis struktur yang berfokus pada keseimbangan gaya-gaya di setiap titik simpul. Prinsipnya adalah bahwa setiap simpul harus dalam keadaan seimbang dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja di setiap simpul sama dengan nol. Konsep keseimbangan ini memungkinkan perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada elemen-elemen struktur seperti batang, balok, dan kolom. Metode ini sering digunakan dalam analisis struktur bangunan dan konstruksi lainnya. Perhitungan keseimbangan titik simpul. Perhitungan keseimbangan titik simpul merupakan tahap penting dalam penerapan metode keseimbangan titik simpul. Pada tahap ini dilakukan analisis gaya-gaya yang bekerja pada setiap titik simpul struktur, sehingga didapatkan kondisi keseimbangan pada setiap titik tersebut. Proses perhitungan keseimbangan didasarkan pada prinsip-prinsip mekanik teknik seperti hukum Newton mengenai aksi, reaksi, dan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada satu badan bebas. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, dapat dihitung gaya-gaya dalam yang terjadi pada setiap titik simpul struktur. Contoh penerapan metode keseimbangan titik simpul. Salah satu contoh penerapan metode keseimbangan titik simpul adalah metode konstruksi rangka baja sederhana. Dalam kasus ini, gaya-gaya dalam pada setiap batang dihitung berdasarkan prinsip keseimbangan di setiap titik simpul. Dengan menggunakan metode ini, insinyur dapat memastikan bahwa struktur tersebut stabil dan mampu menahan beban yang bekerja. Analisis keseimbangan titik simpul juga membantu mengoptimalkan desain agar material yang digunakan lebih efisien. Kelebihan dan kekurangan metode keseimbangan titik simpul. Yang pertama, ada kelebihan, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga kejelasan visualisasi. Yang pertama, kelebihan. Metode ini memudahkan analisis struktur karena fokus pada titik simpul. Gaya-gaya dapat dihitung dengan lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua ada fleksibilitas. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis struktur, baik rangka batang maupun jepit-jepit. Dan yang ketiga, kejelasan visualisasi. Diagram badan bebas dan diagram gaya internal pada setiap batang memudahkan pemahaman struktur secara visual. Aplikasi dalam fisika. Metode keseimbangan titik simpul memiliki aplikasi dalam fisika, seperti analisis getaran dalam sistem mekanik dan dinamika fluida. Dalam sistem mekanik, teknik ini digunakan untuk menentukan titik keseimbangan dalam sistem pegas massa. Aplikasi dalam teknik. Dalam bidang teknik, metode keseimbangan titik simpul digunakan untuk menganalisis stabilitas dalam sistem kontrol. Contohnya adalah dalam analisis stabilitas pada sistem kendali otomatis untuk memastikan respon yang diinginkan. Rumus dan contoh soal. Analisis dilakukan di sambungan atau simpul atau pin. Yang kedua, batang merupakan batang dan gaya, di mana satu gaya pada setiap ujung batang. Dan yang ketiga, berlaku hukum 3 Newton. Aksi sama dengan reaksi dalam kurung, gaya besar sama tetapi arah berlawanan. Dan yang keempat, digunakan untuk menghitung gaya pada semua. Kasus pertama, cari reaksi di tumpuan dari konstruksi rangka batang sederhana berikut dan hitung gaya masing-masing batang serta tentukan gaya tarik atau tekan. Seperti pada gambar yang di sini ada titik A, B, C, dan D, yang dimana titik B dan C itu ukurannya 3,5 meter dan C ke D itu 3,5 meter. Jawabannya, pengecekan stabilitas jumlah simpul S
sama dengan 4, jumlah batang B sama dengan 5, jumlah reaksi R sama dengan 3. 2S kurang B kurang R sama dengan 2, dalam kurung 4 kurang 5 kurang 3 sama dengan 0. Rangka batang stabil. Di sini kita bisa lihat rumus-rumusnya. Untuk menghitung besar gaya pada setiap simpul, maka digunakan prinsip poligon gaya tertutup. Analisis tiap simpul dapat dibuat dalam bentuk diagramnya. Diagram yang dikenal dengan diagram Maxwell. Di sini ada contoh gambarnya. Panjang batang miring AB sama dengan AD sama dengan T dalam kurung 3,5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 1,2 tutup kurung kuadrat sama dengan 3,7 M. Simpul B memiliki beberapa rumus, yang dimana ada rumus A dan rumus B. Di sini kita bisa melihat rumus A dan B memiliki sedikit perbedaan. Simpul C, di sini ada rumus A, rumus B, dan rumus C, yang dimana rumus A dan B memiliki nilai yang sama yaitu 70 kN. Simpul C, tarik batang, CB, dan tekan. Di rumus B, 70 kN, simpul C, tarik batang, CD, dan tekan. Ini ada beberapa gambar hasil akhir, di mana gambar tersebut memiliki rumus perbedaan masing-masing. Latihan soal hitung reaksi di tumpuan dari setiap rangka batang berikut, disertai analisis gaya batang beserta sifat gaya tarik atau tekan. Gunakan metode keseimbangan titik simpul. Di sini ada contoh soal 1 yang tadi, yang kedua contoh soal 2, dan contoh soal 3. Contoh soal 4, contoh soal 5, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.